Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Elizabeth Manalu dengan NPM 2401201201717. Saya akan melakukan tugas UAS Business Intelligence. Di sini saya akan melakukan pembuatan pivot table dan dashboard. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba terlebih dahulu di file ini, tetapi saya akan menunjukkan kepada kalian terlebih dahulu bagaimana saya akan membuatnya atau bagaimana saya telah membuatnya. Di sini kita harus mendownload terlebih dahulu dataset tersebut. Nah, datasetnya itu yang masih ada tanda chain seperti ini. Ini itu kita harus kompres terlebih dahulu. Jadi kita kompres ke file zip atau kita ekstrak melalui itu. Kemudian ini sudah diekstrak dan tersedia beberapa data. Nah, setelah itu kita akan pergi ke Excel ini dan kita akan membuat 3 sheet di mana ini akan berisi file-file yang akan kita gunakan. Nah, untuk sheet pertama saya akan menggunakan file yang sebentar. Saya akan menggunakan file yang nomor 1, store master, kemudian kita import. Di sini kita pilih delimited, kemudian next, dan kita pilih yang koma agar tabnya itu lebih rapi, kemudian finish. Oke, maka akan terjadi seperti ini. Kemudian di sheet yang kedua, kita mulai lagi dengan from text, dan kita pilih yang nomor atau file kedua. Import seperti ini, lakukan hal yang sama. Dan hal yang sama juga untuk sheet ketiga dan file ketiga. Baik, sudah tersedia seperti ini. Saya ingin mengganti nama sheets-nya agar lebih memudahkan saya untuk kedepannya. Ini adalah store master. Ini adalah file SKU. Sebentar, saya lupa. Store master, SKU master, dan transaction, teman-teman. Master dan transaction. Baik, sudah. Kemudian di sini kita sediakan lagi sheets baru, dataset final. Di dataset final ini kita akan mengambil isinya itu dari ini dulu dengan cara memencet CTRL-A. Kemudian, maaf, sebelum itu kita akan menambahkan kolom terlebih dahulu di bagian sini. Sebentar. Di bagian sini. Baik, di sini akan kita beri nama SKU, maaf, store name. Store name. Kemudian di bagian sini juga akan kita tambah SKU name. Oke, kemudian setelah ini kita akan mengisi bagian store name dan SKU name menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya itu adalah ini ya, kemudian VLOOKUP. Kemudian kita ambil ini. Sebentar. Kemudian saya menggunakan titik 2. Kemudian kita ketikkan nama sheets yang pertama tadi atau store master. Harus sesuai ya teman-teman. Kemudian kita beri tanda petik. Petik 1. Dan ini kemudian lalu kita tulis 2. Oh, maaf. 2. Kemudian kita tulis false. Sesuai dengan rumus. Sebentar. Nah, ini akhirnya rumusnya sudah bisa, teman-teman. Kemudian, selanjutnya untuk mengisi bagian bawahnya, kita tinggal pencet titik 2. Maka akan nyambung ke bawah. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk store master. Di sini rumusnya adalah VLOOKUP. Ini kita pilih bagian SKU ID yang pertama. Kemudian ini, kemudian kita akan mengisi sesuai dengan nama sheet yang kedua, yaitu tanda petik SKU master. Kemudian kita tutup dengan petik lagi. Kemudian kita isi ini. Oke. Ini, kemudian kita tulis lagi 2, dan pause. Lalu kita tutup kurung. Ups. Oh.
Ada yang salah di bagian sini. Baik, ini sudah ada SKU name-nya, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan memencet titik 2 di bawah. Nah, setelah itu kita akan memblok semua di sini dengan cara CTRL-A. Setelah itu, setelah berhasil, kemudian CTRL-A dan CTRL-T. Setelah itu kita akan pencet OK, dan kita akan pilih yes. Seperti ini. Maka baik, selanjutnya kita akan membuat pivot table untuk total penjualan. Di sini kita akan insert pivot table, kemudian kita insert table 1. Karena tadi di bagian transaction ini merupakan table satunya. Nah, setelah itu untuk total penjualan kita itu akan mengambil total, bentar, transaction date dengan total IDR, kemudian seperti ini. Ini untuk timeline revenue. Kemudian di bagian, maaf, itu tadi untuk timeline revenue. Kemudian di bagian sini kita akan membuat untuk total penjualan. Kalau untuk total penjualan, rumusnya adalah total IDR. Kemudian karena dia itu bersifat uang, jadi kita akan ubah menjadi uh, format accounting atau currency. Tapi di sini saya akan menggunakan format accounting. Setelah itu, kita memerlukan pivot table lagi untuk bagian top 5 top 5 produk terlaris. Ini kita isi lagi dengan table 1 sesuai dengan nama. Untuk top 5 ini, kita akan menggunakan SKU name dan sum of quantity. SKU name di bagian row dan sum of quantity-nya di sini. Nah, kemudian karena ini diminta top 5, kita ke value filters dan top 10. Di sini kita ganti menjadi 5. Seperti ini. Ini kita besarkan agar angkanya terlihat. Kemudian selanjutnya kita buat lagi pivot table untuk 5 top uh, store revenue, maaf. Nah, di sini kita memerlukan store name dan sum of total IDR. Oke. Dan di sini juga kita lakukan hal yang sama, yaitu value filters. Maka akan keluar seperti ini. Kemudian, kita masih membutuhkan untuk payment method, jadi kita pakai pivot lagi untuk mengisi bagian payment method. Untuk ini kita akan menggunakan payment method di sini dan count of transaction ID di bagian values-nya. Oke, seperti ini. Dan ini ada total 50.000 transaksi. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat lagi untuk sumber penjualannya. Kalau ini kita akan memakai rumus, sebentar. Kita akan pakai rumus source dan count of transaction ID. Kita ke sini. Oke, sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Oh ya, benar. Maaf. Ternyata benar. Kemudian, setelah itu saya akan membutuhkan total produk terjual dan jumlah transaksi. Sebentar. Untuk ini kita memerlukan rumus. Bisa dibuka. Baik, mungkin nanti akan kita tambahkan di bagian akhir karena itu dibutuhkan di dashboardnya nanti. Maksudnya, ya di dashboardnya tidak untuk dijadikan diagram seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita akan membuat pivot chart-nya dengan cara kita pergi ke Analyze dan kita pilih pivot chart. Di sini kalau untuk top 5 itu saya menggunakan diagram batang. Ini adalah top 5 produk terlaris. Oke.
Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang ini. Saya juga akan menggunakan diagram batang. Ini top 5 store revenue. Kita kecilkan, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita juga membutuhkan untuk payment method. Kita akan buat pivot chart-nya lagi, tetapi di sini untuk payment method saya menggunakan diagram lingkaran atau pie. Baik, kecilkan. Kemudian kita ambil lagi untuk bagian sumber pembelian. Jadi saya juga akan membuatnya dengan diagram pie. Saya letakkan di bawah. Nah, kemudian untuk tadi bagian timeline penjualan ini, saya juga akan membuat pivot chart-nya namun dengan bentuk uh, line chart seperti ini. Maka di sini akan terlihat tanggal, bulan, dan tahun pembeliannya. Kalau untuk timeline chart-nya tidak saya kecilkan sekali karena apabila dia dikecilkan, maka tanggalnya ini nanti bisa terpotong dan kita tidak dapat melihat keseluruhannya. Baik, selanjutnya kita buat sheets baru lagi untuk tempat dashboard. Maaf. Oh, oke. Okay. Maaf. Maaf teman-teman, ternyata tadi itu seharusnya dataset final ini berupa data transaction yang sudah ditambahkan store name dan SKU name. Tetapi saya langsung saja menambahkannya di file transaction tadi. Kemudian di sini seharusnya menjadi file pivot table. Kemudian ini dashboardnya. Di sini saya akan langsung saja memblok bagiannya dan saya akan membuat latarnya menjadi seperti ini. Dan kita akan ke bagian, sebentar, ini tertutup. Baik, seperti ini saja. Kemudian kita akan membuat terlebih dahulu di sini total penjualannya. Data dari sini saja untuk yang sudah saya kerjakan. Di sini kita membutuhkan total produk terjual dan jumlah transaksi. Baik, berarti di sini kita akan membutuhkan total produk terjual dan di sini kita akan membuat jumlah transaksi. Kemudian tadi pada bagian sheets pivot table, saya akan menambahkan pivot table lagi untuk untuk jumlah transaksi dan total penjualan. Di sini kita akan menggunakan total ID di sini. Wait, maaf, ini seharusnya bukan. Kita remove field. Kita akan menggunakan quantity saja dan menjadi sum of quantity, yaitu segini, 80.391 unit yang sudah terjual. Kemudian kita buat lagi untuk jumlah transaksi. Di jumlah transaksi ini kita akan membutuhkan transaction ID saja. Dan akan kita buat ke count of transaction ID. Dan ada 50.000 transaksi. Baik, kemudian ini akan kita susun terlebih dahulu. Mulai dengan ini. Kemudian bawahnya juga kita merge and center. Yang ini juga. Kemudian dari sini kita akan ke bagian pivot table tadi dan kita langsung copy saja. Ini untuk total produk penjualan. Kemudian ini untuk count of transaction ID atau jumlah transaksi. Dan ini untuk total penjualannya. Di sini saya akan mengubahnya lagi ke bentuk, sebentar, ini saya ketutupan oleh, ya, oke. Kemudian kita akan ubah ke accounting.
Oke, ini kita lebarkan lagi. Dan ini akan saya perjelas seperti ini, dan ini kita tambahkan unit, sama seperti ini kita tambahkan kata tadi, ini. Nah, sudah terbagi seperti ini, saya akan menambahkan, baris lagi, karena ya seperti ini. Kemudian, eee, ini akan saya beri warna yang lain, yaitu warna putih saja, nanti akan kita hias kembali dashboard-nya apabila pivot-nya udah sempurna dan lain-lainnya sudah sempurna. Ini juga kita tambahkan ini. Kemudian saya akan membuat, ilustrasinya itu seperti ini. Ini kita sudah di bagian sini, kemudian, di pivot table ini kita klik, pivot table mana saja, kemudian kita klik ini, kemudian kita pergi ke sini, insert timeline, dan kita centang yang transaction date. Maka akan muncul diagram seperti ini, dan ini kita akan copy, kemudian kita akan paste ke sini. Oke, untuk di sini kita akan letakkan di bagian bawah saja. Nah, sudah seperti ini, saya juga akan membuat bagian slicer. Nah, kalau slicer, kita juga menggunakan ini, kemudian kita pergi ke insert slicer. Dan di sini yang kita butuhkan adalah payment method dan source. Saya akan meletakkannya di bagian sini, dan ini sama halnya dengan yang satu lagi. Baik, setelah itu kita akan mengaturnya terlebih dahulu agar nantinya tidak berantakan. Ini kekecilan. Oke, mungkin kita akan buat seperti ini. Saya akan buat seperti ini. Oke, sebenarnya ini kurang panjang, jadi kita ya seperti ini. Oke, sebentar. Baik, ini akan saya perbaiki lagi. Akan kita taruh di samping, bagian samping, seperti ini. Baik, setelah itu saya akan menambahkan bagian sini juga untuk menjadi putih. Baik. Oke, ini mungkin kita hapus di bagian sini saja. Oke, kemudian yang ini juga. Oke, baik. Sudah seperti ini, kemudian selanjutnya kita itu langsung saja memasukkan, ini kita hapus saja untuk slicernya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan pivot chart yang sudah kita buat tadi dan menyusunnya dengan lebih baik. Di sini saya akan membuat timeline series dulu di bawah ini. Ini seharusnya saya buat seperti ini. Kemudian, baik, sepertinya tidak. Ya, seperti ini aja. Kemudian saya akan meletakkan ini di bagian sini. Dan kita perkecil.
Kemudian kita ambil lagi yang top 5 store revenue dan kita letakkan di bawah lagi. Ini untuk memperlihatkan nama ini, saya akan menariknya ke bawah agar lebih dapat terbaca. Oh, mungkin seperti ini. Seperti ini. Baik. Selanjutnya, saya akan menyalin pivot chart yang ini dan meletakkannya di samping ini. Baik, di sini ini adalah isi-isi dari dashboard kita. Nah, uh, jadi di sini akan ditambahkan ini sales dashboard dan kita akan beri ke tengah seperti ini dan saya menggunakan and ini kita bisa isi dan hias semua kita. Sini mungkin saya akan menggunakan kuning, tetapi untuk nanti tugas yang saya kumpulkan, saya akan memberikan file yang telah saya kerjakan sebelumnya yang lebih matang konsepnya seperti itu. Mungkin kita akan menggunakan ini dan ini kita merge center lagi. Dan di sini nanti akan kita isi nama perusahaannya. Kemudian untuk membuatnya lebih rapi lagi, saya sebelumnya menggunakan maaf, saya sebelumnya melakukan seperti ini. Kemudian kita pilih border dan outside border. Kemudian saya memberi warna lain, yaitu warna seperti ini, untuk memperjelas di mana dashboard kita. Setelah itu, untuk bagian ini, kita akan warnanya seperti ini. Sorry, kita akan warnanya lagi dengan warna yang kita mau. Saya akan menggunakan warna biru. Kemudian di sini saya juga akan memberi warna sebentar ini. Oh, benar-benar. Kemudian saya juga akan memberi warna. Di sini saya akan menggunakan warna biru seperti ini. Dan untuk di bagian ini saya menggunakan warna biru seperti ini sebagai nama perusahaannya. Nanti akan saya isi. Kemudian setelah itu, setelah semuanya sudah, untuk memperjelas ini saya akan menambahkan border lagi, tapi ini yang all borders. Sebentar. Ini all borders. Kemudian ini juga. Kemudian ini juga. Dan ini juga. Baik. Nah, ini sudah tersedia dashboard kita. Ini kita warnai sama dengan sebelumnya agar lebih bagus. Seperti ini. Namun saya itu akan tetap memberi outline lagi atau borders lagi di bagian sini untuk memperlihatkan. Baik, saya salah pencet. Oke. Di bagian sini untuk memperlihatkan batas-batasannya. Seperti ini. Nah, oh, sepertinya tidak usah. Tetapi saya akan seperti ini tuh bisa, kalau untuk yang ini, di laptop saya tidak bisa untuk mendesainnya. Oleh sebab itu, saya tidak mengganti modelannya, tapi hanya akan seperti ini. Nah, ini nanti bisa di-scroll dan dipencet. Seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya yang bisa didesain itu adalah pivot chart-nya. Dengan cara memencet tabel chart-nya, kemudian kita akan ke desain. Di sini banyak pilihannya, tapi kalau untuk yang timeline series, saya akan menggunakan yang biasa saja agar lebih terbaca. Seperti ini. Dan kita bisa mengisi warna-warnanya, bisa solid fill, kemudian kita akan mengganti warnanya, gradient fill, seperti ini. Kemudian sini ada payment method, di sini juga kita bisa mengganti-ganti warnanya, seperti itu. Dan kalau untuk yang sudah saya kerjakan, saya membuatnya seperti berwarna ini. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Karena saya tidak dapat mengubah warna dari timeline dan juga slicersnya, oleh sebab itu saya memadukan warna hijau, biru, dan juga kuning. Seperti itu.
Sekian video dari saya, apabila masih ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, maka apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.